dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kabar yang luar biasa, amin. Karena Allah kita luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi buat Tuhan. Kita akan penuhi bait ini dengan nyanyian syukur dan nyanyian pujian kepadanya. Kita akan merayakan kasih-Nya, merayakan kesetiaan dan kebaikannya hari ini. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab anugerahnya kekal bagi kita, amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Let us come to His gates. Let us come to His gates with thanksgiving in our heart, and His court with a shout of praise. Fill this temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. Fullness of joy. Is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. The Lord has done great mighty wonders. Let's celebrate His faithfulness, and as His glory fill this temple, let's rejoice. Give glory to His name. Give glory to His name. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good. He is good. Forever. Forever and ever and ever. Amen. And do
forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. The Lord is good forever. Forever, amin. Sebab kasih setianya kekal bagi kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Ya seumpama rajawan yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lelah, dan mereka berjalan tidak menjadi lesu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah kami Tuhan, kami rindu Engkau. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datang
Kau yang bertata di atas pujian, Kau bersemayam di atas pujian umatmu. Engkau ditinggal, Engkau dimuliakan, hanya nama-Mu. Yang dapat puaskan hatiku, oh Tuhan, kami puji, kami sembah Engkau, Raja mulia, Raja yang berkuasa. Oh, hanya bagimu puji-pujian, hanya bagimu hormat dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, oh beri Dia pujian, beri Dia hormat, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Anak Domba yang bertata, yang berkuasa di bumi dan di surga. Oh, biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji Engkau, memuji Engkau, Yesus Raja, kekasih hatiku, hanya menjadi, biar kami nikmati Engkau, biar kami nikmati, oh bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Raja yang berkuasa, Dia yang ajaib dan maha besar. Haleluya. Sorak-sorainya berturang buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Engkau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau yang termulia, hanya Engkau Raja. Yeay. Mari semua tangan boleh terangkat. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Engkau Raja termulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami bisa menarik nafas pagi hari ini. Itu adalah keajaiban bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami nikmati Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa. Ku hidup karena
percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia. Aku percaya dan berserah, ku tak akan takut. Kau Tuhan yang setia, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau sanggup Tuhan melebihi segalanya. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Keselamatan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu, ini adalah nomor handphonenya gereja.
Jadi jika Bapak Ibu ingin bertanya tentang seputar kegiatan gereja atau apapun yang berhubungan dengan gereja, maka ini adalah nomor yang benar ya. Jadi bisa langsung WA, bisa langsung call. Oke. Berikutnya, informasi baptisan air atau baptisan mati bagi Bapak Ibu yang rindu. Tidak usah menunggu ada pengumuman, tapi kalau Bapak Ibu memang rindu untuk baptis mati, silakan langsung menghubungi ke nomor yang tercantum tersebut. Dan ini adalah untuk tanggal 22 kita ada ibadah gabungan antara umum dan teens. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak di ibadah teens, jangan lupa tanggal 22 kita beribadah rame-rame, oke? Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah form jemaat. Ini sudah berulang-ulang kali dan saya menegaskan kembali bagi Bapak Ibu yang sudah membawa pulang, tolong dikembalikan. Sebab berguna untuk Bapak Ibu juga ya. Dan yang belum pernah, formnya tersedia di depan, jadi silakan diambil dan jangan lupa juga untuk mengembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu, form itu penting sekali. Kalau Bapak Ibu kembalikan, nanti nomor handphone Bapak Ibu kami akan save. Dan semua kegiatan gereja atau pengumuman apapun yang akan dikirim ke nomor yang baru ini semua ya. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu, tolong lampunya dinyalakan. Ya, kasihan saya nggak lihat wajah-wajah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng pagi hari ini. Apa kabar semua? Luar biasa. Wah, kurang luar biasa ini. Apa kabar semua? Amin ya, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat Bapak Ibu. Tapi di dalam hati kita ini masih masing-masing berkata gini, Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Tuhan saya sudah mengalahkan maut, maut aja sudah dikalahkan Bapak Ibu. Kok saya belum menikmati itu ya? Saudara, jadi jangan diem di dalam diri saudara. Tuhan, aku mau menikmati Engkau sepenuhnya ya. Minggu yang lalu Tuhan ingatkan kepada kita, ada apa dan siapa di dalam hati kita. Sudah menemukan belum? Sudah mulai ada titik terang? Hah? Ada apa ini? Jangan-jangan ada cien, ya, ada dolar, ada rupiah di hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau ada ini berarti kita jadi musuh Tuhan. Jadi musuh Tuhan. Atau ada apa? Anak remaja, anak-anak muda, ya, anak-anak kids. Ada apa? Ada games. Ada games di hatimu? Ya, sampai seorang ibu ketika anaknya yang belum melanjutkan kuliah lalu masuk di pekerjaan Bapak Ibu, orang tuanya bilang, waduh Pak terima kasih Pak, terima kasih. Kenapa? Bayangkan kalau anak saya belum kuliah, tahun depan dia akan kuliah. 1 tahun ini, wah dia akan bangunnya siang, dia akan main game terus. Kenapa? Karena papa mamanya sibuk kerja. Dia bersyukur sekali. Kenapa? Karena minimal dalam pekerjaan ini kan ya 8 sampai 9 jam dia ada di tempat pekerjaan, jadi nggak sempat pegang handphone. Ya, ini luar biasa. Kemudian saya ngobrol dengan dia, gimana kamu? Ya puji Tuhan Om, ya Tuhan ajarkan saya terus. Ada apa di hati kita? Hobi kita? Ayo jangan main-main, ini keluarkan. Ya, yang mengeluarkannya siapa? Ya kita. Kita yang membuka hati maksudnya. Tuhan, aku enggak mau ada uang di hatiku. Aku enggak mau ada games di hatiku. Aku enggak mau medsos di hatiku. Ibu-ibu, aku enggak mau ada sinetron di hatiku. Ya. Sinetron Korea, drama Korea, drakor, aku enggak mau ada di hatiku. Aku enggak mau ada hobi, enggak mau apapun. Ya, itu baru apa? Sekarang siapa? Itu kemarin saya saksikan ternyata Tuhan singkapkan di hati saya ada istri saya. Ini kan kita membingungkan kan? Kan Tuhan bilang kan kalau tanya di mana dia apa? Kamu ada di hatiku. Kayak tepat sekali kan? Tapi ternyata enggak loh. Tidak ada. Tuhan enggak mau ada istri kita di hati kita, ada suami kita di hati kita, ada orang tua kita di hati kita. Tuhan enggak mau. Ada anak di hati kita aja Tuhan enggak mau.
Ya, opung-opung, ada cucu di hatimu? Opa oma? Oma Rebecca? Oma Rebecca ya, kalau ini belum oma. Oma Rebecca, ada cucu di hatimu? Hah? Ada? Yuk, kita berperkara sama Tuhan ini. Karena Tuhan gak mau ada apapun dan ada siapapun di hati kita. Tuhan gak mau. Kalau masih itu ada tersimpan dalam hidup kita Bapak Ibu, secara tidak sadar, kita bilang Tuhan, aku mau, silakan Tuhan. Aku mau ini semua dikeluarkan. Aku mau hanya Tuhan di hatiku. Anak-anak muda pacar di hatimu? Ya. Indikasinya gampang Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu atau ada apa di hati, ada siapa di hati kita merindukan itu terus. Oma-opa merindukan cucunya terus. Waduh lucu, ya lucu masih kecil. Udah gedean nanti gemes gitu ya. Kok gak lucu lagi ya sekarang ya? Terus ya PP-nya aja cucunya. Pokoknya yang dimanapun diceritakan tentang cucunya aja gitu. Ya hati-hati, ini bukan persoalan salah benarnya. Tapi itu menunjukkan apa yang ada di hati kita. Tuhan gak mau Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini Tuhan bukakan buat kita lebih lagi. Saya juga mau sambut ini Bapak Ibu. Bukan hanya apa dan siapa yang ada di hati kita. Ya. Gampang sebenarnya apa dan siapa di hati kita untuk dikeluarkan. Kalau kita tahu dasarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu dasarnya apa sih yang ada di dalam hati kita ini dong. Saya akan kasih tema khotbah hari ini. Mau tahu isi hati sebenarnya? Kita mau tahu? Mau gak tahu isi hati kita ini sebenarnya? Kita belum tahu, saya aja belum tahu. Bahkan kita, saya tahu isi hatinya. Belum. Apalagi kita berkata, mau tahu isi hati Tuhan. Wah, sulit. Baru aja kami jalan ke gereja ini tadi kami ngobrol. Kok bisa ya Tuhan itu memang pelin-pelan. Baru ini orang ngomong, jangan Pak. Ini. Habis itu, udah Pak gitu ya. Entar, udah Pak itu Pak. Habis itu, jangan Pak. Coba. Saya bilang ya itulah Tuhan kita. Gak bisa dipegang. Tapi Bapak Ibu dan saya kan senang kalau ada yang bisa dipegang. Betul gak? Coba janji Tuhan kita bisa pegang. Dan kita klaim Tuhan kan sudah janji. Dan Tuhan pasti nempatinya. Karena enak banget. Tapi ternyata janjinya belum digenapi juga kok. Betul? Ya. Jadi hari ini kita mau tahu, kita mau lihat apa isi hati sebenarnya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Kita baca ayat ini dulu sama-sama dulu. Sama-sama dulu kita baca. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Nabi Yeremia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita. Inilah isi hati kita yang sebenarnya. Semua kita ini hatinya licik. Semua kita ini hatinya picik. Padahal Tuhan mau apa? Kita cerdik loh, bukan licik. Saudara tahu orang licik? Ada seseorang sampai digelarkan, dia mah belut. Bukan hanya belut, belut yang kena oli. Tahu gimana kalau belut kena oli? Lomba 17-an Agustus kan ada tangkap belut kan, masukin di botol aqua ya. Wah, meleset, belut. Ini belut jatuh di oli. Saking licinnya, wah susah lah mau ngeciak dia. Makanya hari-hari ini orang kan lihat. Makanya nomor WA yang gereja itu ya, kalau Bapak Ibu dapat nomor WA dari gereja itu lalu minta uang, silakan WA pribadi dengan saya.
Karena banyak masalah seperti ini kan. Wah, grup dihack pemimpinnya gitu loh. Namanya sama kan. Misalnya Abraham pemimpinnya. Wah, orang yang nge-hack ini nanti WA, saya butuh uang, saya pinjam uang dong, nanti seminggu saya bayarin. Ternyata bukan Abraham sebenarnya. Makanya jangan cepat percaya. Ada telepon, kalau dulu kan ada kasus penerima telepon, anakmu tabrakan atau nabrak orang ada di kantor polisi. Kau mesti tebus dulu nih kalau mau keluar anaknya. Ya, jangan langsung panik, jangan langsung panik. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seseorang ya dengan nomor pribadinya. Dia berkata, Pak saya dari bank, saya mau tanya kartu kredit Bapak. Bapak punya limit sekian kan? Bohong, saya bilang, udah saya tutup. Udah nomor pribadi, nanya limit lagi, salah lagi. Udah bilang saya, bohong. Kalau dulu saya bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah hati licik dengan segala cara. Kita akan melihat terjemahan the message-nya, silakan bro. Yohanes baca dulu. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Suaranya, ya. Tolong suara mic yang MC WL. Suara mic WL, ya. Udah on belum? Kalau belum on, tes. Sampai Udah. besok tes. Nah ini. Belakang euy. Jangan serius bro. The heart is hopelessly dark and deceitful, a puzzle that no one can figure out. But I, God, search the heart and examine the mind. I get to the heart of the human. I get to the root of things. I treat them as they really are, not as they pretend to be. Langsung artinya. Hati itu sangat gelap dan penuh tipu daya. Hati itu sangat gelap dan penuh tipu daya. Hati kita. Inilah keberadaan hati kita, saudara. Makanya kita sulit mengeluarkan sesuatu atau siapapun dalam hati kita. Karena hati kita terlalu gelap. Kalau kita masuk satu ruangan sangat gelap, kita tidak tahu mana pintu keluarnya. Betul? Gelap. Sama. Pak saya mau Pak keluarkan anak saya dari hati saya. Saya mau keluarkan cucu saya dari hati saya. Saya mau keluarkan game dari hati saya. Dari hati dulu. Nanti manifestasinya akan mudah terjadi. Tapi kalau hatinya masih melekat dengan game Bapak Ibu, sampai berbusa kalau ngomong sama anak, nggak akan bisa. Generasi sekarang memang game yang mengikat mereka kok, itu cara kerja setan. Ya, judi online itu kan lewat ini, saudara nggak usah keluar kemana-mana kok, saudara. Lanjut. Sebuah teka-teki yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Sebuah teka-teki yang tadi dikatakan puzzle, acakan. Gak akan bisa disatukan. Teka-teki bingung gitu. Ya, jangankan dengan orang lain. Kok dia bisa berubah ya sekarang ya? Kok suami saya bisa berubah ya? Kok istri saya bisa berubah ya? Seorang istri berkata jelas kepada kami. Pak, saya tahu dulu dia gak benar Pak. Tapi waktu pacaran sama saya Pak dia bertobat. Kami hidup sederhana, kami ngontrak rumah. Tapi kami bahagia Pak. Tapi 5 tahun terakhir suami saya dapat pekerjaan. Di mana pekerjaan ini pekerjaan yang sangat basah. Uangnya sangat banyak Pak. Tapi harus pakai opo-opo kalau enggak mudah digeserkan. Karena orang banyak mencari posisi ini Pak. Dan suami saya pakai sesuatu untuk mempertahankan posisinya. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Tapi saya tidak bahagia. Suami saya sekarang kasar. Suami saya main gampar, suami saya bisa ngamuk dan dia malas pulang di rumah. Lihat, sampai dia ngomong, istri dia ngomong, lebih baik Pak, saya susah dulu tapi bahagia. Saya bilang jangan juga Bu. Gaya aja loh, saya susah mendingan tapi bahagia. Belum tentu. Engkau susah nanti ngomel-ngomel lagi, kok susah banget, mau bayar kontrakan aja susah. Mau beli token listrik aja susah, nanti teriak lagi kan. Tapi kan manusia begitulah, lidah tanpa tulang. Lanjut. Tapi aku, Tuhan menyelidiki hati dan memeriksa pikiran. Sampai ke hati manusia,
sampai ke akar permasalahannya. Sampai ke akar permasalahannya. Ini yang Tuhan mau keluarkan. Ini yang Tuhan mau bebaskan dari hati kita Bapak Ibu. Tidak ada satu titik gelap pun dalam hidup kita. Tapi biar sang terang itu yang masuk. Kalau sang terang itu yang masuk ke hati kita masing-masing. Saya percaya wow pasti terjadi. Amin. Kita akan melihat wow semuanya dari dalam. Lanjut. Saya memperlakukan mereka sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mereka berpura-pura. Ya. Tuhan akan memperlakukan kita sebagaimana adanya, supaya apa? Kita hidup apa adanya. Tapi kita banyak hidup masih pura-pura. Betul ya? Kita mau kelihatan baik di depan orang lain. Kita ngomongnya semua yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ngomong tentang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi hati kita dongkol, hati kita kesal. Kita tidak apa adanya. Tidak apa adanya. Saya bertemu dengan seseorang, kan ada kasus dengan tetangganya lewat telepon. Dia marah-marah juga. Enggak bisa Pak. Ini Pak, itu tetangga aja iri dengan saya, bla 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 bla. Oke, saya bilang kita ketemu muka yuk. Waktu ketemu muka, karena dia tahu saya pendeta, saudara. Waduh, sopan banget. Ya Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta, sudah dinasehatin. Oh puji Tuhan, luar biasa Pak Pendeta. Dia mulai cerita pertobatannya, dia mulai cerita tentang dia ketemu dengan Tuhan. Lalu singkatnya lewat COVID ini, Tuhan bisa bawa lewat bisnis ini yang dia tidak sangka bisnis ini bisa Tuhan berkati berlimpah-limpah buat dia. Sehingga dia bisa beli rumah lain yang lagi Bapak Ibu. Barangkali, oh makasih loh nasihatnya Pak Pendeta. Wow puji Tuhan, untung. Gak lama kemudian kesalahan yang sama diulangi lagi. Tetangganya marah lagi saudara. Wow. Saya telepon dia lagi. Gimana nih kok diulang lagi? Wah dia marah-marah lagi. Ngamuk dia. Lalu keluar kata-kata anjing dia. Dasar itu anjing. Sampai saya juga kesel juga. Kalau mau diurus gak? Udah kalau gak mau diurus, gue tutup teleponnya. Urus lu sendiri. Dia pikir pendeta gak bisa marah, jadi saya marah juga. Lu mau diurus gak? Kalau gak mau diurus, udah. Kan gampang kan. Besoknya dia datang lagi. Waduh Pak Pendeta, maaf loh Pak Pendeta. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Enggak salah sih. Enggak salah, cuman gelap. Habis saya emosi Pak Pendeta. Iya, kamu emosi yang rugi kok kamu kok. Udah. Gak usah emosi begitu. Saya bilang ya itulah manusia, kita suka berpura-pura. Kalau di depan orang lain, waduh enggak. You know enggak? Monggo. Dalam hatinya, banana. Tahu? Monggo. Kakinya diinjak aja. Oh, Bapak polisi? Bukan. Papanya Bapak polisi? Bukan. Kakeknya Bapak polisi? Bukan. Lo mau apa? Kaki gua. Ngomong aja kaki gua diinjak. Kita belum apa adanya. Kita masih berpura-pura. Tapi hari ini Tuhan mau kita apa adanya. Betul. Kalau kita kecewa sama Tuhan, kita bilang ketika saya kecewa sama Tuhan. Saya ngobrol dengan seorang anak muda. Apa sih yang ada di hati kamu? Coba ngomong. Dia gini. Kenapa komat kamit? Ngomong aja. Tahu ya? Komat kamit ini ya. Dia mau ngomong gak keluar gitu. Ya udah saya bilang tenang tuh, ngomong sekarang. Apa yang ada di hatimu saat ini tentang Tuhan? Ya Om. Saya kecewa sama Tuhan. Ya itu. Ngomong aja kamu kecewa sama Tuhan. Kenapa kamu kecewa sama Tuhan? Ya kalau Tuhan ada Om. Sampai dia ngomong gini. Kenapa saya gak bisa kuliah? Kalau Tuhan ada, kenapa saya tidak bisa kuliah? Harusnya kalau Tuhan ada, Tuhan berkati papa mama saya dong. Bagus. Saya bilang, kamu mulai belajar berperkara sama Tuhan.
kecewa sama Tuhan, ngomong, aku kecewa sama Tuhan, aku marah sama Tuhan. Kita terbuka. Kenapa kita nggak berani ngomong ini? Karena konsep rohani yang kita dengar sama Tuhan nggak boleh gitu, kurang ajar kok. Tapi sama papa kita kurang ajar. Sama mama kita bisa kurang ajar. Aneh kan? Tapi sama Tuhan gak boleh. Loh papa mamamu adalah Tuhan. Sama Tuhan gak boleh marah, sama suami boleh ngamuk. Boleh gampar-gamparan. Gak bisa begitu. Terbalik kan kita pura-pura. Gitu, saudara. Ya, ini baru perjanjian lama ungkapkan loh. Saudara. Kita lihat yang perjanjian baru ungkapkan apa? Roma pasal yang ketiga. Apa sih yang ada di hati kita? Roma pasal yang ketiga, mulai baca yang 9 bro. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Bukan. Roma 3 ayat 9. Dari ayat 9 dulu. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Terus seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Kenapa kita sering minta pembelaan? Aku ini yang benar, dia yang salah. Suami minta pembelaan, aku pak yang benar pak, istriku yang salah kok. Istri juga minta pembelaan, aku pak yang benar pak, suamiku yang salah. Seringkali orang cari pembelaan, dia yang benar. Pasangan yang salah, anak yang salah, orang tua yang salah. Aku gak seperti ini kalau orang tua aku gak seperti ini. Selalu menyalahkan orang lain. Padahal di dalam hati kita ini loh. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tahu? Tidak ada seorang pun yang pinter. Jangan merasa kita pinter saudara, sudah title kita S1, S2, S3 gitu saudara. Oh saya udah merasa pinter, justru enggak, bukan. Ya. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita ini tidak ada niat untuk mencari Allah. Makanya jelas Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi apa? Aku yang memilih kamu. Saudara tahu nggak kita diberi anugerah pagi ini ada di tempat ini. Hidup kita ini setiap detik mujizat. Mujizat. Saudara sadar mujizat? Saudara bisa pakai baju hari ini, mujizat nggak? Mujizat nggak? Mujizat. Saudara yang berpikir, Pak masa pakai baju aja mujizat? Kamis yang lalu saya urut Bapak Ibu. Ya udah, karena ada yang nggak enaknya di sini. Kalau saya begini ini nggak bisa full gitu loh. Saya pernah frozen shoulder kan sebelah kanan saya. Kalau saya angkat gini, cuma segini loh. Saya nggak bisa ngangkat begini loh. Kalau Bapak Ibu bisa ngangkat begini, saudara tahu nggak? Ini mujizat. Pak ngangkat gini aja mujizat. Lebay Pak, biarlah lebay nggak apa-apa. Tapi ini mujizat. Ya kan? Udah urut enak kan? Tapi Jumat paginya mulai berasa, kok nggak enak ya? Saya masih bisa nyambut sepeda datang, masih bisa urus-urus saudara. Tapi mulai siangnya, waduh, makin siang makin saya sakit, sampai gerak dikit aja, aduh, cuma bisa, diam loh nggak usah gerak, diam dong, aduh, diam dong. Gini salah, gini salah. Itu yang bilang maju kena, mundur kena. Tahu? Wah, gak bisa, jangan boro-boro tidur. Ya. Duduk di kursi juga, serba gak enak. Kaku aja begini. Kan saya bersyukur hari ini kok bisa begini, lihat.
sekalipun belum full. Ya. Mujizat. Saya nggak kepikir pagi ini saya bisa berdiri di tempat ini kok. Jumat sampai malam saya nggak bisa berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa gerak loh, nggak gerak aja sakit, nyut di sininya. Ya. Saudara tahu gak? Makanya kalau kita masih minta mukjizat saudara belum kenal siapa Tuhan kita. Kalau sudah kita kenal siapa Tuhan kita tidak perlu lagi minta mukjizat. Karena setiap detik hidup kita mukjizat. Amin. Hidup kita ini dilingkupi dengan mukjizat demi mukjizat oleh Tuhan. Lanjut. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Terus Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, tahu? Kubur yang ternganga, kubur yang terbuka. Apa artinya kubur yang terbuka? Kalau mayat baru dikuburkan, belum lama gitu, ya, lalu kuburnya terbuka, gimana? Bau yang sangat menyengat. Orang-orang yang sudah meninggal seminggu, 2 minggu yang tidak diketahui kan karena tinggal sendiri dan sebagainya. Ketika diketahui itu bau yang sangat menyengat. Papa saya pernah cerita karena dia ngurus orang meninggal dulu sebelum dia kenal Tuhan. Dari mandiin mayat sampai nguburin itu papa saya tugasnya. Dia pernah cerita satu kali seorang tetangga kami, seorang pria, bapak-bapak. Ya, karena penyakit kelamin, sifilis Bapak Ibu. Ketika meninggal, papa saya bilang baunya luar biasa, pakai wipol untuk menghilangkan baunya. Bau itu baru meninggal beberapa menit. Menjijikkan, itulah hidup kita. Ini bukan soal bau mulut loh. Bau mulut mudah atasinya, gampang. Tinggal kumur-kumur aja rajin. Ya. Ini dari dalam hati kita. Lanjut. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini saudara dasarnya. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kalau hidup Bapak Ibu dan saya masih hidup di bawah hukum. Ingat ya hukum ya. Ada aturannya. Semua yang tertulis yang kita mau ada pegangannya. Itu menunjukkan kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Kita nggak bisa ikut Tuhan yang dimana Tuhan itu pelin-pelan. Dengar kata Tuhan pelin-pelan aja pasti bertempur di otak kita. Mana Pak Tuhan pelin-pelan? Ada seseorang ketika saya pernah sampaikan ini, dia samperin saya, dia berkata, Pak saya nggak setuju. Saya nggak mau ikut Tuhan pelin-pelan. Dia keluar dari gereja Bapak Ibu. Saya cuma berkata, Tuhan kita kalau nggak pelin-pelan bro, kita nggak selamat. Contohnya apa? Tuhan kan pernah ngomong bro. Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan Allah, di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Alias nggak selamat kan? Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Tapi bukti yang nyata, Petrus menyangkal dia 3 kali. Di depan manusia enggak? Iya, di depan mbak-mbak. Pertama kali yang nanya, kamu kan muridnya Yesus kan? Wah, lihat. Petrus ajak teman-temannya kembali jadi nelayan kan? Nangkap ikan lagi.
Hanya karena cinta Yesus aja kepada mereka. Yesus mengunjungi mereka, menampakkan diri untuk ketiga kalinya di Danau Tiberias itu. Pertama kalinya di ruangan, kedua kalinya di ruangan, ketiga kalinya di Danau Tiberias. Karena cinta Yesus pada mereka. Dan Yesus gak pernah singgung sama sekali tentang kesalahan Petrus. Itulah cinta. Itulah cinta. Suami istri ribut terus bertengkar terus kenapa? Karena kesalahan suaminya 10 tahun yang lalu diungkit terus. Kesalahan istrinya 5 tahun yang lalu diungkit terus. Kesalahan papa mamanya 10 tahun yang lalu diungkit terus. Akhirnya kalau diungkit terus apa? Orang ini jadi terdakwa terus dong. Orang ini jadi korban terus mentalnya. Gimana dia mau maju? Gimana dia mau bangkit? Gak main-main. Kalau kita berkata aku dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, kita salah. Kita dibenarkan cuma satu karena anugerah. Anugerah. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Amin. Oke, saya tidak mau terlalu berlama-lama di area ini. Tapi supaya kita tahu inilah keberadaan hati kita. Hati kita gelap. Bilang sama-sama gelap. Gelap banget. Gak enak saudara, dalam kegelapan tuh gak enak. Saudara kalau mati listrik aja kita bisa merasakan. Waduh mana nih lilin, waduh cepat-cepat kita ambil handphone kita kan minimal kita nyalain dulu ininya. Sebelum kita nyalain senternya yang di sini gitu. Karena gak enak. Itulah hati kita. Tapi berhenti di situ? Enggak. Justru cintanya Tuhan buat kita hari ini. Semuanya dia mau bongkar. Semuanya dia mau keluarkan. Kegelapan itu akan terhalau ketika sang terang datang. Kita baca sama-sama ayat 23 sampai 24. Roma 3 ini tuh ya. Kita lanjutkan ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Berarti siapapun kita yang ada dalam ruangan ini, yang sedang mendengar live streaming hari ini, semua kita, termasuk semua orang yang ada di dunia ini, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ada enggak orang suci? Ada enggak? Yang ada orang kudus? Karena dari kudus, tegang amat. Dari kudus, udah pernah ke kudus? Wah, orang kudus semuanya orang kudus. KTP-nya juga kan lahir kudus, orang kudus. Karena lahirnya dari kudus ya. Orang suci ada? Enggak ada. Manusia aja ketipu. Wah ini orang suci, ini orang kurang suci. Kita yang benar-benar di hadapan Tuhan semuanya najis. Di hadapan Tuhan semuanya kotor. Termasuk saya. Kita telah kehilangan kok. Siapa yang memulainya? Adam dan Hawa di Taman Eden itu loh. Ketika mereka mengambil buah pengetahuan baik dan jahat dan mereka makan. Saat itulah mereka tahu ketelanjangan mereka dan mereka merasa malu. Saat yang sama kemuliaan Allah telah hilang dalam hidup mereka. Mereka nggak bisa lagi berdialog sama Tuhan. Mereka tidak bisa lagi intim sama Tuhan. Ayat 24 kita baca sama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Cuma-cuma. Tolong garis bawahi kata cuma-cuma. Kata cuma-cuma inilah yang membuat hidup kita tidak pernah menghargainya. Karena cuma-cuma. Tahu kata cuma-cuma? Gratis. Sesuatu yang gratis itu umumnya kita nggak hargai. Betul nggak? Karena gratis. Tapi sesuatu yang kita bayar, semakin besar kita bayar, semakin kita hargai. Itu umum manusia. Tapi kalau gratis, makan gratis,
Tidur gratis, rumah gratis. Semua yang dikasih gratis kita jarang menghargai. Kita tinggal pakai aja dan kita tidak mau maintenance-nya. Karena gratis kok. Tapi sesuatu yang kita mahal bayarnya. Ya, mobil kau beli, wah dengan kau cicil ya 5 tahun, wah susah banget. Wah kau akan hargai. Itu baru benda loh. Coba mobil kantor. Semua ditanggung oleh kantor. Saudara rawat? Beda dengan merawat mobil pribadi sama mobil kantor. Beda motor pribadi sama motor kantor. Kan ada kantor yang akan tanggung. Enggak. Saya diajarkan Tuhan. Bertahun-tahun saya ngontrak rumah. Gereja kita ngontrak 4 tahun Bapak Ibu tahu. Di B3 nomor 17. Di belakang pos security kita di belakang itu. 4 tahun. Mulai dari akhir tahun 97. Ketika saya ketemu dengan pemiliknya. Dia tinggal di Jembatan 5, dia berkata, waduh kok rawat jaga ya. Saya bilang siap. Saya ingat sekali dia kasih masih harga 14 juta 2 tahun. Lalu dia berkata gini, jendela-jendela belum ada teralisnya kok. Engkau bayar aja 10 juta, 4 jutanya engkau pasang teralis ya. Waktu itu masih ya lumayan harganya 14 juta kan. Oke, saya pasang teralis semua Bapak Ibu, saya pasang taman semua, saya rawat, saya cat. Sudah selesai, Desember 99, lanjut lagi 2 tahun. Saudara biasanya rumah, apalagi ruko kalau kita ramai, tambah naik atau pas atau turun? Hah? Naik. Gereja ngontrak ramai, 2 tahun lagi naik. Mau tidak mau kan kita sudah renovasi sayang kan. Naiknya nggak tanggung-tanggung saudara. Tapi saudara tahu, 2 tahun kemudian 99 sampai 2001 tetap 14 juta. Hebat nggak? Dia bilang apa? Saya senang lihat rumah saya karena dirawat, dijaga, dibersihin. Tahun 2000 Agustus kita dapat nomor 7 itu. Yang saudara duduk dari sini ini nomor 7, ini nomor 8 kan dari poin. Saya mulai renovasi, tahu Maretnya, kita pindah Oktober 2001. Udah kan gak perpanjang lagi kan, sampai Desember saya gak mau perpanjang lagi kan. Pemiliknya sampai bilang gini, sayang kok gak diperpanjang lagi. Gitu loh. Dia sudah jatuh hati sama pengontrak ini, rumahnya dirawat, udah dirawat dapat duit lagi. Rumah mama papa saya di Bangka, kasih orang pakai. Saya bilang gratis saja nggak apa-apa silakan. Yang penting rumah dirawat. Kalau ada orang tinggal kan beda rumah sama rumah kosong. Free. Saya bilang Tuhan udah kasih kami di blok C9 nomor 7. Waduh sayang banget. Ya udah kok engkau cari pengontraknya. Tapi yang saya percaya sama engkau ya. Dia suruh saya cari pengontraknya. Ada dapat tetangga depan, dia konveksi. Dia bilang, ya kok yang penting kok tanggung jawabnya, enak aja loh. Keluar saya cat rumahnya, saya cat. Termasuk ruko kami ngontrak. Saudara, saya keluar, saya cat. Saya tanya pemiliknya apa yang perlu dirombak-rombak lagi. Ya. Kenapa? Itu sikap hati kita. Seolah-olah apa? Ya milik kita sendiri Tuhan percayakan. Sekalipun masih status ngontrak. Itu apa? Sikap hati kita. Anggap ya. Banyak orang rumahnya tidak mau dikontrakin. Kenapa? Listrik dicabut. PAM dicabut. Colokan listrik aja hilang. Genteng bocor gak diberesin. Ininya. Wah internetnya bocor gak diurusin. Kan bukan rumah aku. Itulah hati kita tuh jahat. Kalau rumah kita dikontrakin orang, ayo rawat jaga ya. Tapi kalau kita ngontrak, sembarangan. Apapun yang Tuhan kasih sama saya rawat, saya jaga. Mobil yang saya pakai itu mobil gereja. Saudara mau tahu?
Tapi saya rawat, saya jaga. Setiap orang yang beli mobil second saya, itu senang banget. Sebelumnya saya pernah pakai Biante kan. Biante itu kan terjun bebas harganya. Terjun bebas, nilai jualnya itu rendah sekali gitu. Sampai yang kalau apalagi yang jual beli gitu ya, wah lebih murah kan. Saya bilang, wah murah banget, tapi itulah kok. Saya iklankan, datang seseorang dari Taman Royal 3 datang. Dia lihat mobilnya, wah. Saya kasih harga jauh beda sama yang jual beli ini. Dia bilang kok saya kasih DP langsung. Lihat langsung kasih DP. Kenapa? Wah mobil 5 tahun, 6 tahun kok mulus banget masih. Dalamnya terawat. Kenapa? Karena saya bilang Tuhan, apapun yang Tuhan kasih saya mau rawat, saya mau jaga. Bukan aku. Tapi saya mau menghargai anugerah Tuhan. Apalagi keselamatan. Tahu? Hati kita kotor, hati kita najis, kita tidak ada mencari Allah. Tapi kok hari ini Tuhan mau mencintai saya? Wah. Amin gak? Bersyukur gak hati kita? Enggak ada kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Saya ini harusnya masuk neraka kok. Saya harusnya enggak ada di tempat ini kok hari ini. Kok saya masih ada di tempat ini? Ini anugerah dari Tuhan. Kata cuma-cuma itu gracia. Sola gracia. Diselamatkan karena cuma-cuma. Karena kasih karunia. Makanya orang kasih nama anaknya apa? Grace kan. Ya bro Simon ya. Kata grace itu bukan sembarangan. Itu kasih karunia. Orang yang punya nama grace enggak, oh nama gua grace gini. Enggak sih ini. Grace itu kasih karunia. Ini loh cuma-cuma nih bahasa Yunaninya grace. Sola gracia itu loh, gracia itu. Kita menemukan kata gratis. Gratis bukan berarti tidak ada yang bayar. Gratis sudah ada yang bayar. Bapak Presiden kita mau kasih makan gratis, bukan gak ada yang bayar. Ada anggarannya. Tapi kita yang nerima ini loh kadang-kadang kurang ajar banget. Karena gratis kok. Tapi hari ini gratis bukan tidak ada yang bayar. Gratis karena Tuhan Yesus sudah bayar lunas. Betapa luar biasanya. Kok saya bisa ya melihat Tuhan seperti ini? Kok saya bisa mencintai istri saya? Kok saya bisa mencintai anak saya? Kok saya bisa mencintai ini ya? Ini kan bukan saya. Gak bisa kok. Tuhan bisa bawa saya jadi gembala aja aneh bagi saya. Ini aneh. Teman-teman SMK saya kalau saya tahu jadi pendeta itu mereka bingung. Lu jadi pendeta? Karena keluarga besar Kristen aja nggak ada kok. Kok bisa jadi pendeta? Jadi gembala lagi. Saya bilang Tuhan ini kasih karuniamu. Aku nggak sanggup, aku nggak mampu Tuhan. Kenapa? Saya orang egois. Saya orang yang sombong sekali gitu. Gimana mau jadi gembala? Cuek, masa bodoh aja. Kasih karunia. Makanya apa? Hati kita yang pahit, hati kita yang kotor. Kita perlu apa? Dilahirkan kembali oleh Tuhan. Itu loh. Kalau kita nggak dilahirkan kembali oleh Tuhan, nggak bisa kita ini selamat. Karena hatinya najis, hatinya kotor. Belum lagi dalam Injil Matius ketika Tuhan didebatin sama tokoh-tokoh agama. Kenapa murid-muridmu makan tidak membasuh makan mereka tidak basuh tangannya? Pernah cerita dengar itu? Pernah kan? Mereka fokus dengan hukum Tauratnya. Mereka fokus dengan adat istiadat Yahudi. Ya, mereka sebelum makan harus cuci tangan. Bukan untuk kebersihan, bukan. Tapi itu adat. Kemarin saya sudah singgung adat. Hati-hati dengan adat yang mengikat kita. Lalu Tuhan berkata apa? Yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Tapi yang keluar dari mulut. Makanya ibu-ibu jangan bilang sama anak lo gini. Memang bawel. Tapi percayalah mama lebih baik dari bapak lo. Jangan sombong bu. Mama cuman mulutnya doang bawel. Tapi hati mama baik.
Gimana bisa? Yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Jangan pakai ayat ini, nggak menajiskan, semua sikat. Nggak menajiskan kok. Nah, kita tuh pakai pemikiran sendiri sih, bukan soal makanan itu yang Tuhan singgung, bukan saat itu bukan. Tapi soal adat istiadat kan. Tuhan bilang yang keluar dari mulutmu itu dari hati. Itu yang menajiskan orang. Makanya lihat anugerah Tuhan buat kita. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, garis bawahi kata dibenarkan. Kenapa pakai awalan kata di, bukan me? Awalan kata di itu menunjukkan apa? Penerimanya pasif. Saya orang benar, bukan. Saya orang yang dibenarkan. Berarti orang yang dibenarkan benar atau salah? Dia hidupnya aslinya. Salah. Seorang anak gak lulus, tapi diluluskan. Itu dia dengan bangga pulang, nih mah, gue lulus loh, oh, gue pinter loh. Lah, lu dilulusin nak. Harusnya lu gak lulus. Karena ibu lu lihat wajah lu kasihan. Dilulusin. Kita suci? Enggak. Sekalipun ada orang namanya Suciati. Teman SMK saya dulu namanya Suciati. Baru kelas 2 saudara berhenti dari sekolah. Kenapa? Hamil duluan. Tapi namanya Suciati. Suci kan? Harapan dari orang tuanya kasih nama anaknya Suciati supaya suci anaknya. Boro-boro. SMK kelas 2 berhenti. Kami dengar beritanya teman-teman, udah hamil duluan. Kami kelas 3, dia melahirkan. Suci? Enggak, kita disucikan. Kita dibenarkan. Kita dikuduskan. Kita dipermuliakan. Bukan dipermalukan. Enak enggak? Kata di itu pasif, penerimanya pasif. Kasih karunia ini pasif penerimanya. Makanya kasih karunia beda sama hadiah. Kalau hadiah saudara tahu? Erik punya 2 teman. Satunya sangat dekat sama Erik. Yang 2 ini gak terlalu dekat. Di acara ulang tahun deh. Kira-kira kalau Erik kasih hadiah, mana yang lebih bagus? Teman yang lebih dekat apa yang lebih jauh? Lebih dekat, itu hadiah. Hadiah itu berdasarkan kedekatan. Hadiah itu berdasarkan siapa yang hebat, siapa yang menang kan. Juara 1, oh dia juara 1-nya. Lomba tarik tambang. Nanti Pak Sihite tanggal 22 Desember kita tarik tambang ya Pak. Tapi khusus yang sudah 60 tahun ke atas. Jangan sama anak remaja. Nanti lawannya Pak Alexander. Ya, Pak Sihite ya lawannya Pak Alexander. Nanti Pak Iman Santoso, Pak Jaya. Pegang Pak Jaya dulu Pak Sihite. Suruh dia di belakang aja iketin ininya udah loh. Dia diem aja, Pak Alex tarik. Sampai jebol Pak Jaya udah di belakang. Udah tenang. Sambil bisa goreng ayam Pak. Pemenangnya dapat hadiah juara 1. Berdasarkan siapa yang menang. Kasih karunia yang terimanya tidak layak. Makanya saya jadi suami istri saya, ini kasih karunia. Saya gak layak jadi istri dia. Tahu? Kalau saya ini gak layak jadi istri dia, kok saya bisa jadi istri dia? Ini kan anugerah. Saya bukan menghargai dianya, saya menghargai pemberi anugerahnya. Wow Tuhan, luar biasa ya. Istri juga sama kan. 1 Korintus 7 ayat 7 dalam firman Allah yang hidup. Jadi istri itu kasih karunia. Istri kalau, wah kok aku bisa jadi istri dia ya. Waduh Pak, luar biasa. Wah aku ingin basuh kakimu setiap hari. Gak usah lebay sih.
Tapi itu sikap hati. Coba kalau sikap hati suami istri begitu kira-kira ada ributnya? Ada? Ada cerainya? Enggak ada. Kenapa orang sampai cerai? Karena dia merasa dia lebih berharga dari suaminya. Dia merasa dia lebih suci dari suaminya. Dia merasa dia lebih baik dari suaminya. Itu loh. Saya baru selingkuhnya sekali Pak, suami saya 3 kali. Lebih baik sekali daripada 3 kali. Saya bilang geblek loh. Mau setengah kali juga sama dengan 10 kali. Di hadapan Tuhan tuh sama. Cuman kan itu, aku lebih benar, aku lebih baik. Kasih karunia Tuhan Yesus buat kita. Wah, kalau ini kita sadar, keren banget. Hati kita yang tadi kotor, hati kita yang tadi najis itu dibersihkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus sudah dibersihkan, betul-betul bersih Bapak Ibu. Sehingga yang keluar apa? Kita nggak sadar yang keluar bisa begini ya. Kok bisa begini ya keluarnya? Kok bisanya keluarnya mulutnya hanya berkat aja. Kata-kata yang memberkati orang, tidak ada yang lainnya. Tidak ada umpatan, tidak ada kekesan sebagai. Kenapa? Bukan aku. Saya baru tahu, oh ini yang Daud ngomong. Dalam Mazmur 51 ayat 7, Daud pernah berkata begini. Sejak dari kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Manusia aja berpikir, oh dia masih polos, masih anak-anak, belum ada dosanya. Belum ada dosa perbuatan, betul. Tapi sudah ada dosa dari keturunan Adam dan Hawa. Makanya manusia harus dilahirkan kembali. Daud itu menjadi salah satu contoh buat kita semua. Tidak ada perbuatan lahiriah Daud yang kita bisa banggakan. Tidak ada. Ada yang bisa dibanggakan dari Daud? Apa yuk? Istri banyak. Jadi raja bebas ngambil kok. Batseba itu kan karena dia posisi jadi raja. Dia tinggal ngambil kan. Uriahnya tinggal ditempatin aja di depan mati. Wow, jadi pahlawan. Nggak ada yang baiknya. Ajudannya sendiri kok orang kesayangannya, orang pilihannya Uria kok. Dia tega saudara untuk tempatkan paling depan. Supaya apa? Supaya mati dia jadi pahlawannya untuk mengambil Batseba sebagai istri yang keberapanya. Tidak ada yang baik. Sampai dia mau bangun bait Allah aja Tuhan bilang tidak. Karena tanganmu penuh dengan lumur darah. Anakmu nanti akan membangunnya. Salomo yang akan membangunnya. Kamu yang persiapin, anakmu yang bangun. Tapi dalam Kisah Para Rasul 13 dikatakan apa? Tidak ada yang seperti hambaku Daud yang menyukakan hatiku dan menggenapi kehendakku pada zamannya. Tidak ada. Coba lihat. Kita baru sadarkan, itulah Tuhan kita. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, nanti kita kaget. Waktu masuk surga, posisi dia lebih enak. Kita lihat di dunia dia nggak benar, nggak beres. Tahu-tahu dia masuk surga. Lalu kita dipanggil juga masuk surga juga. Lalu kita ketemu orang itu. Kita protes sama Tuhan, Tuhan, gua kan kenal sama orang ini. Dia kan tukang gosip, dia kan tukang zina, dia kan tukang utang, dia kan tukang ini nih. Kau masuk? Saya kok Tuhan posisinya beda. Saya kan gak pernah lakukan kejahatan itu. Lihat. Sampai kita protes sama Tuhan. Gue gak mau bareng sama dia Tuhan. Gue gak mau ke surga deh, gue ke neraka aja. Bisa protes gitu. Karena kita merasa diri kita lebih baik. Saya akan tutup dengan 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 17, mulai dari ayat 17. Silakan Bro Yones. Sudah ketemu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Bapak, Ibu dan saya ada dalam Kristus kah?
Kalau kita ada dalam Kristus, Kristus ada dalam kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Yang hati kita, Yeremia 17 tadi. Ayat 9 dan 10 itu. Dalam Matius juga tertulis, dalam Roma tadi yang hati kita seperti itu. Dikatakan kita jadi ciptaan yang baru. Kita dilahirkan kembali jadi baru. Terus. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah tidak lihat jusranya lagi, tapi Allah lihat Kristus yang ada dalam diri jusra. Ingat. Allah tidak lagi lihat Sulistianingsinya, tidak. Tapi Allah lihat Kristus anaknya yang ada dalam diri Sulistianingsi. Wow. Bisa lihat ini? Bapak tidak lagi lihat Yeskel. Tidak. Tapi Bapak lihat anaknya Yesus Kristus yang ada dalam diri Yeskel. Bapak lihat Yesusnya dalam diri kita. Bukan lihat kita ini loh. Kita ini buat apa? Ayo. Zaman Nuh diperkirakan jumlah manusianya sama seperti sekarang 8 miliaran. Cuman 8 orang diselamatkan. Makanya Allah berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Betul? Dia sayang enggak? Enggak. Jadi gampang kan Tuhan kalau besok mau datangin air bah lagi, bisa enggak? Sekalipun dia sudah janji sih enggak ada air bah lagi. Dengan tanda pelangi rainbow. Itu tandanya aku tidak akan mendatangkan air bah lagi. Cuma aku mendatangkan tsunami. Musisi maju ke depan dulu. Sadar ini? Wow, hati kita yang gelap kok sekarang bisa terang ya. Memang belum terang benderang mungkin karena masih ada aku di dalamnya. Kita belum memberi diri untuk dilahirkan kembali. Kita belum mati dalam Kristus, masih ada ego yang hidup. Tapi kalau kita memberi diri kepada Tuhan, kita akan melihat, wah luar biasa. Saya lihat hidup saya itu begitu luar biasa. Sedikit aja bengkok langsung Tuhan tegur. Sedikit aja melenteng langsung Tuhan tegur. Betul-betul saya bilang keren Tuhan. Tuhan gak biarkan saya ada dalam pelencengan itu terus menerus. Dibiarin terus menerus sampai binasa seperti Yudas Iskariot. Tidak. Sedikit aja melenceng, balik. Sedikit aja melenceng, balik. Tadi pagi aja di kamar mandi saya ngomong sesuatu. Kita belum menyambut Tuhan Pak. Ya saya bilang kita bertobat sama-sama yuk kita nyambut Tuhan. Sampai ada satu lagu ini saudara yang luar biasa. Belum pernah ada ini. Pianonya aja dulu. Belum pernah ada kasih di dunia. Sama-sama yuk. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Saya perhatikan kata-katanya. Saya perhatikan kata-katanya ya. Takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini.
sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Berhenti. Buka yang dari depan yang. Belum pernah ada kasih di dunia. Bahkan tidak pernah akan ada. Ini yang Tuhan ingatkan kita kemarin. Bukan suami kita yang mengasihi kita. Tapi Yesus dalam diri suami kita yang mengasihi kita. Jadi jangan bangga kepada suamimu. Seolah-olah suami pahlawan hidupmu. Bukan. Tapi Yesus. Jangan kata-katain dia juga. Kau kata-katain suamimu, kau katain Yesus. Yesus enggak becus kasih suami. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Bukan karena istrimu. Tapi karena Yesus dalam diri istrimu yang mengasihi engkau. Bukan karena papa mamamu. Bukan. Karena Yesus dalam diri papa mama. Bukan karena anak-anakmu juga yang kau banggakan. Mereka pinter, gajinya gede, mereka anak yang nurut. Bukan, karena Yesus dalam diri mereka. Terus, sanggup menerima diriku apa adanya. Kalau istri saya tahu sebenarnya diri saya siapa saya, dia gak sanggup menerima. Tahu? Gak sanggup. Level ekonomi kami beda jauh. Dia SMA sudah naik mobil. Ketika anak pertama kami lahir, bulan April tahun 2000, Januari 2001-nya saya ajak pulang ke Bangka. Dia nangis, saudara, lihat gubuk, rumah gubuk. Kalau sebelumnya mungkin dia pantau, gak jadi. Tapi saya tahu karena Yesus semua. Tuhan bikin dia gak sadar. Tuhan bikin mama mertua saya gak sadar. Dia anak sulung, cucu sulung. Di marganya saudara tahu kalau cucu sulung, anak sulung. Itu pernikahan pasti dipestakan besar-besaran. Tapi Tuhan semua bikin gak sadar semua. Gak ada yang sanggup menerima diriku apa adanya. Kalau bukan Yesus, gak ada. Ingat, kita ini bejat, kita ini penjahat-penjahat. Kalau ada dua penjahat di samping Yesus. Yang satu dengan arogannya berkata, kalau kamu anak Allah, kalau kamu Mesias, turunkan dirimu dong. Masih sanggup menghujat. Tapi yang satu berkata, Tuhan, kalau engkau nanti ke Firdaus, ingat aku ya. Sikap hati. Dia tahu dia berdosa kok. Dia tahu dia patut disalib. Karena berontak sama negara Romawi. Yesus tidak. Yesus karena membolak-balikkan adat istiadat. Yesus membolak-balikkan hukum Taurat. Ini orang sesat. Salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama kemarin berkata, Yesus anak Allah, Mesias yang hidup yang menyembuhkan aku. Tapi keesokan harinya, salibkan dia, salibkan dia. Kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau kita nggak sambut anugerah Tuhan dalam hidup kita. Minggu 15 September kita bisa berkata, Yesus anak Allah. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Senin tanggal 16 September besok. Kita akan bisa berkata, salibkan dia. Salibkan dia, pembohong besar. Bisa. Jadi nggak ada yang hebat. Lanjut. Silakan singer. Tak akan ada lagi kasih seperti ini. Terus sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kok bisa? Kok bisa? Kita cuma terkagum-kagum dengan dia. Kita cuma berkata, wow, keren Engkau Tuhan. Keren Engkau Tuhan. Engkau hanya berkata,
Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Hati kita mudah berubah kalau kita nggak pas dengan Yesus. Kekurangan uang sedikit kita sudah teriak-teriak. Mana Tuhan? Kalau Tuhan hidup, mana aku kok nggak diberkati? Mana Tuhan janjinya aku datang memberi hidup yang kelimpahan. Boro-boro kelimpahan, cukup aja enggak. Kurang terus. Kemarin ketika saya nggak bisa digerakkan, saya bilang, Tuhan sakit Tuhan, sakit. Nggak bergerak aja, nyut, sakit Tuhan. Tapi aku tetap memuji, memuliakan Engkau. Aku tetap berkata Engkau baik. Istriku melayani, dia kompres dengan air es. Sakit Pak, sakit, sakit betul-betul sakit. Ini saya harus ngomong apa adanya. Saya gak mau munafik, sakit enggak kok. Orang enggak bisa. Gerak enggak bisa, boro-boro pakai baju, boro-boro buka baju, enggak bisa. Lihat, betapa lemahnya kita. Apa yang mau kita banggakan? Ayo, apa yang mau kita sombongkan? Rumah barumu, mobil barumu, depositomu, apa yang mau kita banggakan? Kecantikanmu, anak-anak muda, kegantenganmu, gajimu yang gede, apa yang mau dibanggakan? Apa ayo? Enggak ada. Selain kita hanya bangga punya Yesus. Amin. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu tiada. Katakan yuk dari dalam hatimu, engkau hanya kagum dengan Dia. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Tuhan, ku akui Engkau, kasih-Mu. Ayo kita bagi berdiri, katakan sama-sama, ku kagumi hanya Engkau. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Dan dua, kasih-Mu tiada duanya, satu-satunya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bertobat bersama-sama Tuhan pagi hari ini. Masih banyak keluhan, masih banyak sungut-sungut, masih banyak protes, masih banyak amarah kami dengan Tuhan. Kami masih tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa ekonomiku seperti ini Tuhan?
Kalau Tuhan ada, kenapa aku harus dipecat? Kalau Tuhan ada, kenapa bisnisku, usahaku gak maju-maju? Kalau Tuhan ada, kenapa aku harus sakit? Kenapa aku harus ini, harus ini? Hari ini kami mau bertobat bersama-sama Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada kasih yang sepertimu. Hanya satu-satunya kasih-Mu Yesus buat kami. Kami ini masih belum cukup Engkau Tuhan. Kami masih belum berkata Yesus segala-galanya. Hamba ini belum Tuhan. Aku ini belum Tuhan. Abednego ini belum Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan aku bertobat. Aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun. Aku mau menyambut Tuhan Yesus dalam hidupku. Aku mau menyambut siapapun seperti aku menyambut Tuhan. Aku menyambut Tuhan dalam hidupku Tuhan Yesus. Sehingga sikap hatiku sungguh-sungguh hanya kepadamu. Bukan kepada siapapun, bukan kepada manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Teguran-Mu, nasihat-Mu menjadi makanan yang lezat buat setiap kami. Menjadi minuman yang lezat buat setiap kami. Ini hidangan yang istimewa yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmatinya. Kami mau makan bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kasih karunia. Kami terima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya kasih yang sudah mengubah hidup kami menjadi baru. Satu-satunya kasih yang menerima kami apa adanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami kagum dengan Engkau dari dalam hati kami. Sampai kini, sampai kami bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Kami mengakui hanya Engkau satu-satunya kekasihku. Tidak ada yang lain. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang bisa menggantikan Engkau di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati semua yuk. Amin. Haleluya. Kau